Ya, selamat siang Ibu Bapak. Demikian yang kita melihat di depan kita ini, kalau tidak diterangkan, bagaimana juga kita sudah dudukkan di tengah. Dan kedua, mempelai anak kita ini pun ada di depan kita. Maka kita melanjutkan pada siang ini dengan adat istiadat yang tidak bisa kita buang sama sekali. Selagi orang kita ini, selagi darah kita masih keturunan Dayak, maka adat Dayak mengikuti. Dari situ, jadi kita akan melihat apa arti semua yang ada di depan kita dan apa arti mereka dua duduk di depan kita begini. Jadi, baik Bapak Ibu, saya akan menerangkan satu persatu dengan alat Dayak yang paling penting di dalam kehidupan kita, karena ini satu sampel dan satu umpama dan satu nasihat bagi kita. Bukan kita melihat tempayan ini, contoh tempayan ini kita melihatnya. Tempayan ini kalau kita dendamnya kan berguling di situ, dan tutupnya kalau kita ambil kita buang pecah, jadi artinya tidak ada. Jadi ini sungguh besar artinya bagi suku Dayak. Dan parang ini yang pertama saya jelaskan. Parang ini untuk kamu dua. Parang ini kalau kita melihatnya, sarungnya kayu, parangnya besi, tapi mandau namanya. Kenapa tidak kayu parang? Kenapa disebut mandau? Nah, parang ini bisa meluaskan jalan kalian berdua, baik wanita maupun pria. Jikalau kamu dua mau ke tempatnya Pak siapa? Nah, kalau kamu dua mau ke tempat Pak Sarani, kalau jalannya semak-semak, ambil parang ini, tebas rumput itu, supaya ada jalan untuk jalan baik-baik, supaya tidak ada rumput nyangkut di kaki. Inilah maksudnya parang ini. Inilah perumpamaan. Masa kita jalan di kota mau tebas? Tebas apa? Nah, inilah perumpamaan adat istiadat. Tahu maksudnya? Karena di mana kalian berdua pergi, parang ini ikut. Kalau kamu dua berbuat salah, parang ini akan menuntut. Paham sudah? Itulah arti parang ini. Kemudian perisai ini. Perisai kita melihat kayu dan diukir oleh cat. Dan perisai ini sangat berharga. Kalau di Samarinda saya jualnya 1 juta. Tapi kayu biasa gitu. Nah, sekarang perisai ini yang bisa melindungi kalian berdua. Bila ada sesuatu yang mengganggu kehidupan kamu dua ke depan, maka tidak akan bisa tembus, tidak akan bisa ada orang yang mengganggu, karena perisai ini ada. Ini namanya bahasa lain benteng, benteng atau perisai. Kemudian kita ke satu lagi, ini kalung. Kalung ini kalau kita melihat tidak ada artinya sama sekali, tetapi punya sifat yang luar biasa. Karena apa? Coba kita hitung mata manusia yang di sini. Masyarakat kita hitung matanya berapa banyak? Adakah sebanyak biji manusia? Gitu. Jadi kemanapun kalian berdua pergi, bagaimanapun sifat pihak wanita maupun laki, kalau laki misalnya berbuat kesalahan, karena manis ini perumpamaannya tidak pernah membuat kebenaran. Yang dilihatnya itu adalah kejahatan, tidak pernah melihat kebaikan ini. Kalau kamu dua sudah kaya, manik ini tidak melihat. Tetapi kalau kamu dua berbuat salah, manik ini yang melihat.
Karena manik ini diperumpamakan, manik satu biji ini adalah satu biji mata manusia. Ini yang akan melihat kita kemanapun kita pergi. Walaupun Bapak ini ke Samarinda, ke Jakarta, Serong di sana, mata manusia ada. Satu biji ini ada. Dan akan sampai kepada istri. Dari situ keluarga bisa hancur. Dan demikian juga istri. Ke Australia ke dia, berbuat kesalahan. Ada juga mata biji, mata manik. Ada di sana. Nah, dari situlah kita melihat perumpamaan yang ada di sini. Itulah Dayak ini punya peran, punya sifat, punya adat yang kita takut. Karena kalau kita melihat buah kalung ini bukan sembarangan. Siapa yang mau digigit macan? Coba angkat tangan. Nggak ada. Jadi jangan mau main-main ya. Kalau sudah digigit macan itu bahaya. Ya. Inilah perumpamaan. Kalau kita berbuat salah di mana-manapun, maka sebanyak manik inilah mata manusia melihat kesalahan kita. Jadi kesalahan kita tidak bisa disembunyikan sama sekali. Demikian penerangan di 3 bagian ini. Dan satu lagi, saya akan menyerahkan ini berbentuk cincin karena rantai tidak ada, jadi terpaksa kita pakai cincin. Ya. Saudara, di sini kita melihat cincin ini. Cincin ini tidak punya sambung. Kita tidak tahu di mana sambungannya. Cincin ini diumpamakan cinta mereka dua. Mereka dua tidak ada putusnya cinta satu sama lain. Tidak ada yang bisa memutuskan cinta di antara mereka dua. Karena cincin ini tidak ada sambungannya. Maka sekarang saya mau suruh pengantin berdiri. Dan saya akan memberikan cincin ini kepada mereka dua, supaya mereka dua sendiri yang masuk di tangan mereka, bahwa inilah tandanya mereka sudah berjanji kepada adat istiadat bahwa mereka tidak akan berpisah lagi. Dan sekarang saya menyerahkan dari pihak mempelai laki-laki untuk memberikan kepada pihak orang tua. Tepuk tangan. Kemudian dari pihak wanita memberikan kepada pihak laki-laki. Tepuk tangan yang meriah. Untuk nasihat saya kepada kalian, kepada pengantin pada hari ini, nasihat saya bahwa apa yang telah saya janjikan kepada kalian harus ingat, karena semua janji-janji kamu akan kusimpan di dalam sini dan tidak akan keluar apabila kalian hidup tentram. Dan apabila rumah tangga kacau, pecah, keluar lagi, pisah lagi, maka apa yang saya simpan di dalam ini nanti akan keluar untuk menyaksikan. Itulah makna yang ada di dalam semua alat suku Dayak. Sekarang saya
tutup semuanya dan akan keluar kalau saudara berdua bikin ulah lagi. Nah, saya memberikan nasihat untuk kamu dua karena saya melihat juga, saya juga menyaksikan waktu perkawinan keponakan saya ini, karena yang mengatur dia di balai desa juga bapak saya, jadi datang di sini jatuh kepada saya lagi, jadi nggak apa-apa lah karena turun temurun. Memang demikianlah yang apa namanya itu, ketua-ketua kita, nenek moyang kita melihat, karena dia tidak mau kita membuang adat kita. Jadi apa yang saya telah jelaskan, semua kita saya harap kita semua paham dengan apa yang saya jelaskan, karena tempayan ini adalah di tempat kita menyimpan rahasia hidup kita, dan apabila sudah ditutup, dia tidak akan keluar kalau tidak ada masalah, dan kita tidak akan ada pembicaraan apa, ada sidang apa semua kalau tidak ada masalah. Demikian artinya ini, dan perisai itu adalah pelindung hidup mereka dua, supaya mereka dua bernaung di bawahnya, dingin, tidak ada yang bisa ganggu, dan parang ini, mandau ini yang membuat jalan jembatan mereka dua bisa ke sana kemari, tidak ada halangan. Dan apa yang saya telah masukkan di dalamnya tadi, perlu mempelai ingat, jangan sampai mata manusia itu keluar dari tempayannya. Ingat itu, saya kasih nasihat cuma satu kali saja, yang kedua kali nggak mau juga. Demikianlah penerangan dari adat istiadat Dayak yang saya sampaikan kepada kita. Atas kerjasama dan perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih.